Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai salah satu hal penting dalam dunia kerja, khususnya di lingkungan perkantoran, yaitu etika berkomunikasi melalui telepon. Mungkin bagi sebagian orang, menerima atau melakukan panggilan telepon terdengar seperti hal yang sederhana. Namun sebenarnya dalam dunia profesional, cara kita berbicara melalui telepon sangat mencerminkan sikap, etika, dan profesionalitas seseorang dalam bekerja. Terutama bagi seseorang sekretaris atau tenaga administrasi perkantoran. Kemampuan berkomunikasi dengan baik melalui telepon merupakan keterampilan yang wajib dimiliki. Karena melalui komunikasi tersebut, seseorang dituntut untuk mampu menyampaikan informasi dengan jelas, sopan, ramah, serta tetap menjaga citra baik perusahaan. Komunikasi melalui telepon yang baik bukan hanya sekadar berbicara dengan sopan, tapi juga mencakup bagaimana kita mendengarkan lawan bicara, memahami informasi yang disampaikan, merespon dengan tepat, serta menutup percakapan dengan penuh etika. Nah, oleh karena itu, pada video kali ini kami akan menampilkan contoh penerapan etika berkomunikasi melalui telepon di lingkungan kantor melalui role-play percakapan antara dua sekretaris dari perusahaan yang berbeda. Namun, sebelum masuk ke sesi role-play, mari kita pahami terlebih dahulu beberapa teori dasar mengenai etika berkomunikasi melalui telepon di lingkungan perkantoran. Yuk simak bersama-sama. Dalam dunia administrasi perkantoran, komunikasi yang baik sangatlah penting untuk memastikan informasi dapat tersampaikan dengan jelas serta profesional. Salah satu konsep komunikasi yang sering digunakan adalah 7Cs of Communication, yaitu yang terdiri dari clear, concise, concrete, correct, coherent, complete, and courteous. Selain 7Cs Communication, terdapat juga beberapa aturan dasar dalam menerima telepon, yaitu seperti mengangkat telepon maksimal 3 dering, menyebutkan nama perusahaan dan identitas diri, menggunakan nada suara yang ramah atau smile voice, mendengarkan lawan bicara dengan baik, mencatat pesan penting dalam lembar pesan telepon, serta menutup percakapan dengan sopan. Dengan menerapkan etika tersebut, komunikasi melalui telepon tidak hanya menjadi lebih efektif, tetapi juga dapat menjaga citra profesional perusahaan. Nah, setelah memahami secara singkat tentang teori tersebut, selanjutnya, yuk mari kita simak contoh praktik komunikasi melalui telepon di lingkungan perkantoran. Selamat pagi Bu Indriani, perkenalkan saya Angelina, Sekretaris Direktur dari PT Samosa Abadi. Selamat pagi Ibu Angelina, baik, silahkan, apakah ada yang bisa saya bantu? Saya menghubungi Ibu untuk menanyakan konfirmasi terkait jadwal pertemuan antara Direktur kami, Bapak Arman, dengan Direktur PT Metajaya, yaitu Bapak Andika. Pertemuan tersebut rencananya akan membahas kerjasama pengembangan proyek distribusi produk.
Baik, Ibu Angelina, terima kasih atas informasinya. Sebelumnya, boleh saya informasi kembali, Ibu Angelina menelpon dari PT Samosa Abadi, benar begitu Ibu? Ya, benar Ibu, dari PT Samosa Abadi. Baik Ibu, mohon ditunggu sebentar, saya akan memeriksa agenda Bapak Andika terlebih dahulu. Terima kasih telah menunggu Ibu Angelina. Berdasarkan agenda yang ada, Bapak Andika memiliki waktu pada hari Kamis pukul 10 pagi. Apakah waktu tersebut sesuai dengan jadwal yang diterima saat Ibu? Baik Ibu Indriani, sebentar saya cek agenda pimpinan kami terlebih dahulu ya. Baik Ibu, setelah saya cek, direktur kami juga memiliki waktu luang di hari Kamis pukul 10 pagi. Baik Ibu Angelina, berarti pertemuan dapat dikonfirmasikan pada hari Kamis pukul 10 pagi di kantor PT Metajaya. Baik Ibu, apakah pertemuan tersebut akan dilaksanakan di ruang rapat utama? Ya Ibu, rencananya pertemuan akan dilaksanakan di ruang rapat utama lantai 2. Baik Ibu, apakah ada dokumen tertentu yang perlu kami siapkan sebelum pertemuan tersebut? Jika memungkinkan, Ibu dapat membawa dokumen proposal kerjasama yang sebelumnya telah dibahas agar diskusi dapat berjalan lebih efektif. Baik Ibu Indriani, nanti akan kami persiapkan dokumen tersebut sebelum pertemuan berlangsung. Baik Ibu, untuk memastikan kembali, saya ulangi informasi pertemuan kita. Pertemuan antara Bapak Arman dan Bapak Andika akan dilaksanakan pada Kamis pukul 10 pagi di kantor PT Metajaya. Ruang rapat utama lantai 2. Apakah informasi tersebut sudah sesuai Ibu? Baik Ibu, informasi tersebut sudah benar. Baik Ibu Angelina, terima kasih atas konfirmasinya. Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan? Tidak ada Ibu, itu saja. Baik Ibu Angelina, terima kasih telah menghubungi PT Metajaya. Kami menantikan kedatangan Bapak Arman pada hari Kamis. Baik Ibu, terima kasih atas bantuan dan informasinya. Sama-sama Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Nah, gimana nih setelah melihat videonya tadi? Dari contoh percakapan tersebut, kita dapat memahami bahwa komunikasi melalui telepon dalam dunia kerja harus dilakukan dengan bahasa yang sopan, jelas, terarah, dan profesional. Selain itu, seorang sekretaris atau pegawai administrasi juga harus mampu mendengarkan dengan baik, mencatat informasi penting secara teliti, memberikan respon yang tepat, serta menjaga keramahan selama percakapan berlangsung. Etika dalam berkomunikasi melalui telepon sangatlah penting, karena hal tersebut dapat menciptakan kesan pertama yang baik kepada relasi kerja maupun pelanggan, sekaligus menjaga citra positif perusahaan di mata pihak luar. Dengan menerapkan komunikasi yang baik dan profesional, maka hubungan kerja antar perusahaan, antar rekan kerja, maupun dengan klien dapat terjalin dengan lebih harmonis, efektif, dan terpercaya. Semoga melalui video ini kita semua dapat lebih memahami bagaimana pentingnya menerapkan etika komunikasi yang baik, khususnya dalam kegiatan administrasi perkantoran sehari-hari. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video kami dari awal hingga akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan tetap semangat belajar ya. Terima kasih. Bye-bye.